Ada satu hal yang kemudian juga menjadi perhatian publik soal penggunaan anggaran. Kita tahu bahwa banyak sekali video viral di media sosial yang menunjukkan motor listrik MBG ini sudah mulai berdatangan dan dengan jumlah yang cukup banyak, Prof. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian ketika di tengah efisiensi saat ini dan di tengah ancaman krisis akibat geopolitik, menjadi pilihan yang tepat untuk PGN mengadakan motor listrik dan digunakan oleh Kepala SPPG? Pengadaan motor listrik ini sudah dirancang ketika program ini berjalan. Karena sudah ada program, maka kita masukkan dalam anggaran 2025. Anggaran 2025? 2005. Dan itu sebenarnya diadakan pada tahun 2025. Nah, dari target kurang lebih 25.044 sepeda motor yang ditargetkan, itu hanya bisa dipenuhi 85%. Jadi sekarang ada 21.801 sepeda motor yang sudah selesai, dan sekarang masih ada di gudang. Masih kami harus lakukan yang disebut dengan proses administrasi BMN atau barang milik negara. Setelah selesai baru nanti akan kami kirimkan, yang kami akan utamakan di daerah-daerah yang sangat membutuhkan, terutama daerah-daerah yang terpencil, kemudian yang lalu lintasnya agak berat, untuk melakukan koordinasi, untuk melakukan pelayanan dan lain-lain dengan harga yang trail itu 43 juta. 43 juta? 43,2. Kemudian yang listrik biasa itu 1,7. Jadi total keseluruhan kurang lebih 897 miliar. 897 miliar, tidak sampai 1 triliun? Enggak, karena yang sisanya dikembalikan ke kas negara. Nah, tahun ini kita tidak ada lagi pengadaan itu. Oh, yang menarik adalah tadi sudah dijelaskan motor listrik MBG ini masuk ke anggaran 2025. Tetapi kita tahu bahwa pernyataan dari Menteri Keuangan, Pak Purbaya, menyebut bahwa pengajuan pengadaan motor listrik di tahun lalu pernah ia tolak dan belum mengetahui pengadaan di tahun ini. Tahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah, ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu, dan saya akan double check lagi. Harusnya sama treatmentnya. Itu tahun lalu rupanya, tahun ini nggak ada. Kita baru tahu belakangan, jadi dipotong, nggak bisa dipotong kalau nggak salah. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi. Udah keburu belanja kalau nggak salah. Anda tanya ke Pak Ketua BGN deh. Tapi yang jelas tahun ini nggak ada, barusan saya cek lagi. Tanggapan Anda, Pak? Ya gini, saya perlu nyampaikan lah. Mungkin Mas Dipo harus tahu. Di dalam pengelolaan uang negara, you are never alone. Jadi ketika kita merencanakan satu program, maka di situ harus ada perencanaan. Program prioritas yang dimiliki oleh Badan Gizi, persetujuan ini merupakan tripartit. Ya. Badan Gizi, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan. Disetujui perencanaan itu, kemudian disiapkan anggaran. Nah, ketika anggaran disiapkan, anggaran itu tidak serta-merta bisa digunakan, itu pasti akan ada bintangnya. Ya. Atau yang disebut dengan blokir. Nah, untuk membuka blokir itu, kita juga harus konsultasi juga dengan yang sama. 3 pihak tadi? 3 pihak. Ketika dibuka anggaran, maka kita harus melakukan prosedur pengadaan. Nah, ketika prosedur pengadaan, kita pun tidak sendirian. Itu harus ada yang namanya review APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Begitu lolos dari APIP, diajukan ke Kementerian Keuangan, disetujui. Artinya sudah boleh dilakukan. Artinya Kepala BGN ingin menegaskan bahwa pengadaan motor listrik MBG ini diketahui bahkan disetujui oleh Menteri Keuangan. Ya, tentu saja. Saya sudah sampaikan. Jadi menurut saya, mungkin ada hal yang terlewatkan saja, bahwa proses ini sudah berjalan. Korban akibat makan bergizi gratis menyentuh angka 33.626 orang. Apa yang salah dari implementasi program MBG? Tentu saja terkait pengawasan ya. Ketika SPPG dapat izin, itu kan harusnya ada monitoring yang ketat sekali.